Saya ingin mengajak Anda berpikir sejenak. Kapan terakhir kalinya dalam hidup Anda merasa sangat putus asa? Mungkin itu adalah sebuah hubungan yang hancur, mungkin itu adalah sebuah laporan biopsi, mungkin saat Anda masuk ke dalam satu ruangan lalu keluar tanpa sebuah pekerjaan, atau mungkin kehilangan rumah, atau mungkin seseorang meninggalkan Anda, mungkin saat menerima telepon pukul 1.30 pagi dan seseorang mengalami kecelakaan. Kapan terakhir kali Anda benar-benar merasakan sepertinya tidak ada jalan keluar sama sekali? Saya mulai membayangkan beberapa hal dalam pikiran saya dan saya pikir seperti membuka, Anda tahu, Facebook di dalam pikiran Anda melihat foto di masa lalu Linda yang tumor otak, Shannon, seorang bayi berumur 3 tahun yang sakit kanker, Jim, istrinya meninggal dalam kecelakaan mobil, pasangan muda, bayi mereka baru 1 bulan, meninggal dunia. Satu saat saya duduk dan memikirkan orang yang berbeda dari waktu ke waktu, dan saya berdoa dan menangis bersama, dan hidup ini seperti berada di luar kendali mereka. Saya tidak peduli Anda siapa atau asal Anda, seberapa pintarnya Anda, tidak peduli seberapa kaya, seberapa kuat, atau terkenalnya Anda. Pada satu titik dalam kehidupan Anda, dan saya dan orang-orang yang kita kasihi, Anda akan temukan diri Anda berada di situasi di mana itu melampaui yang Anda bayangkan. Anda tidak bisa perbaiki, Anda tidak bisa mengubahnya, dan ini membuat Anda sama sekali tidak berdaya, juga putus asa. Kita telah habiskan waktu untuk pelajari tentang siapa sesungguhnya Tuhan menurut Injil Yohanes. Kitab ini biografi resmi Tuhan. Di pasal 1 kita belajar bahwa pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama Allah dan Firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada oleh Dia. Yesus adalah Firman yang menjadi manusia diam di antara kita. Dan Tuhan sang penguasa alam semesta. 100% manusia, 100% Tuhan, untuk menyatakan Allah Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Di pasal 2 kita belajar bahwa Dia meluncurkan gerakan mengasihi, memulai sebuah perkawinan yang penuh dengan sukacita, penuh tawa, dan juga penuh tarian. Dan Dia melakukan sebuah mukjizat di mana 6 tempayan besar berisikan kurang lebih 180 liter air dan diubahnya menjadi anggur. Dia menyatakan bahwa Tuhan adalah tentang kehidupan dan kasih. Kemudian di pasal yang sama, Dia memutuskan untuk menyucikan bait suci karena agama yang dikenal dengan aturan-aturan justru mengikat mereka dan juga membutakan mereka. Dan Dia mengusir mereka, tidak mengizinkan rumah Bapanya menjadi tempat untuk berdagang dan mencari untung. Pada pasal 3, Dia mengenalkan sebuah konsep bahwa yang utama bukanlah yang ada di luar diri Anda, tapi Anda harus lahir baru secara roh. Tidak heran seorang yang sangat rohani di kitab ini yang secara moral sangat bersih, datang pada Yesus pada malam hari namanya Nikodemus. Dan Yesus berkata, "Nikodemus, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah." Lalu pada pasal 4, jika kita sungguh ingin tahu Tuhan itu seperti apa, Dia pribadi kepada orang yang terpinggirkan, yang tidak dipedulikan. Jadi ada wanita yang punya 5 suami dan tinggal dengan pria lain. Wanita itu keluar rumah siang hari. Dia keluar karena dia ditolak secara sosial, dan Yesus mematahkan segala budaya penghalang dan prasangka terhadap rasial kelamin kala itu. Yesus juga mengundang dia menerima anugerah kehidupan kekal, dan wanita tidak tahu apa-apa ini, dan tanpa latar belakang apapun, menjadi kunci bertobatnya seluruh kota itu, datang pada Yesus secara pribadi, sedangkan para murid masih kebingungan dan bergumul mengubah pikiran mereka. Pada saat kita tiba di pasal 5, Yesus mulai menyingkapkan seperti apa Tuhan yang inginkan. Dia memberi kehidupan, Dia penyayang, Dia juga peduli. Dia seseorang yang tidak mentolerir kemunafikan, menggunakan kedok agama untuk menghasilkan uang. Ketika Anda membuka pasal 5 dan melihat sesuatu pada catatan Anda, sedikit aneh, di mana ada sebuah kisah yang bercerita tentang mukjizat yang paling tidak lazim terjadi dalam perjanjian baru. Kita akan lihat nanti entah kenapa kisah itu terkesan ganjil dan tidak biasa. Saya akan kasih tahu kenapa. Kemudian setelah kisah mukjizat ini terjadi konflik,
Dan konflik tersebut sebenarnya strategis dan disengaja. Dan Yesus sengaja untuk melakukan perlawanan. Yesus sengaja melakukan sesuatu agar bisa bertemu langsung dengan pemuka agama. Setelah itu, dia mengajar. Sebelumnya ajarannya tidak di muka umum, dia sering bilang dia adalah seorang Mesias, dan dia hanya nyatakan ke beberapa orang, tetapi sekarang tidak lagi, dan dia benar-benar melepas sarung tangannya, dan berhadapan langsung dengan para pemuka agama, dan berbicara dengan gamblang kepada mereka tentang siapa dia, hubungannya dengan Bapa, mengapa dia datang ke dunia, dan banyak hal lagi. Setelah itu ada semacam pembuktian. Dia bicara tentang saksi yang dapat membuktikan semua klaim tentang dirinya yang mengejutkan para pemuka agama. Hingga akhirnya tibalah pada pertanyaan yang selalu dia tanyakan kepada mereka dan kepada kita juga, yaitu, maukah engkau percaya? Maukah engkau percaya? Maukah engkau percaya padaku? Maukah engkau percaya apa yang aku katakan? Maukah engkau percaya tentang siapa aku? Maukah percaya bahwa aku akan datang kembali? Maukah engkau percaya? Dan menaruh imanmu kepadaku dan benar-benar mengikuti aku. Itulah tujuan kita, karena Anda belajar tentang Tuhan, Anda juga belajar tentang orang lain, dan bagaimana mereka akan merespon. Orang-orang yang selalu hidupnya gagal, tidak berdaya, dan sangat putus asa. Yesus juga dengan sengaja menentang budaya status quo untuk menyatakan dirinya, dan tujuannya datang ke dunia. Silahkan buka catatan Anda. Jika Anda tidak membawa Alkitab, boleh angkat tangan. Kami punya kitab Injil Yohanes tersedia untuk Anda. Silakan angkat tangan dan kami akan memberikan kepada Anda. Karena kami mau setiap orang bisa membaca buku ini. Silakan angkat tangan dan Asar akan memberikan buku ini kepada Anda. Buka halaman 22 jika Anda pakai Alkitab sendiri. Mari buka Yohanes pasal 5. Jika tidak memiliki keduanya, saya pikir ada di halaman 1054. Mari kita buka pada Alkitab yang ada di depan Anda sekarang. Mari semuanya bangkit berdiri dan membaca bagian pertama. Sembari kita membaca kisah yang tidak biasa ini, yaitu tentang mukjizat kesembuhan, selagi saya baca dan Anda mengikutinya, saya ingin Anda berpikir tentang apa yang berbeda dari kisah ini. Seorang pria yang tidak memiliki iman, apa yang berbeda, kemana Yesus pergi, apa yang dia katakan dan tidak katakan tentang dirinya. Pada Yohanes pasal 5, Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya orang Yahudi. Kita tidak tahu itu hari apa, tapi yang pasti bukan hari Paskah. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang ada domba, dan juga ada sebuah kolam, disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu, berbaringlah sejumlah besar orang-orang sakit, orang buta, orang timpang, dan juga orang-orang lumpuh. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu, dan karena ia tahu ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia, dan apa yang dikatakan? Lihatlah, dengarkan. Maukah engkau sembuh? Tidak lazim. Maukah engkau sembuh? Sebelum kita lanjutkan, saya ingin Anda bayangkan bagaimana rasanya menjadi lumpuh selama 38 tahun. Dengan tubuh yang lemah, jaringan tubuh yang menyusut, kaki yang begitu kecil, dan juga kurus kering, tidak punya paha sama sekali, dan orang ini tidak bisa bergerak. Bahkan tidak bisa mengangkat badannya dan sangat tergantung pada orang lain. Benar-benar tidak berdaya. Dan Yesus menanyakan sebuah pertanyaan yang tampaknya konyol. Maukah engkau sembuh? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, sementara aku masuk, orang lain sudah turun mendahului aku. Mereka tahu bahwa malaikat yang bisa turun kapan saja untuk menggoncang kolam itu, dan siapa yang masuk duluan, maka dia akan sembuh. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata pada orang yang sembuh itu, hari ini adalah hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Orang telah sembuhkan aku. Dia menyatakan padaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya, siapakah orang yang berkata padamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang itu yang baru sembuh dan tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah orang-orang banyak di tempat itu. Jadi orang ini sama sekali tidak memiliki iman. Yesus bahkan tidak sebut siapa dia. Dia menyembuhkan lalu kemudian pergi. Cukup menarik, bukan? Dan orang itu tidak tahu apa yang terjadi. Di bait Allah, Yesus bertemu dengannya dan berkata, engkau sekarang telah sembuh. Jangan berbuat dosa supaya tidak terjadi yang lebih buruk lagi. Orang itu lalu keluar, bercerita pada Yahudi bahwa Yesus telah menyembuhkan dia. Dan itu,
adalah hal aneh berikutnya. Biasanya setelah Yesus menyembuhkan orang-orang, Yesus sangat jarang berkata, "Jangan berbuat dosa supaya hal buruk tidak terjadi." Saya ingin Anda pahami bahwa Roh Kudus telah menempatkan peristiwa hidup bersejarah dalam pasal ini, dalam Alkitab ini. Hal ini akan memicu timbulnya sebuah pengajaran yang tidak akan Anda mengerti sampai kita pada bagian akhir. Anda boleh duduk kembali. Jadi kita sudah belajar tentang keanehan ini, mukjizat. Di dalam catatan Anda ada beberapa pengamatan karena kita sedang belajar untuk menggali Alkitab sambil terus mendalami kitab Injil Yohanes. Dan inilah beberapa pengamatan dari saya. Pertanyaannya memang aneh ketika dia bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Tidak disebutkan apa motif Yesus bertanya, ada belas kasihan atau tidak, dan berbeda sekali dengan kisah mukjizat yang lain. Dia tidak menyatakan identitas dirinya. Tidak ada instrumen mukjizat apapun, kadang dengan sentuhan atau saat dia membuat lumpur dari debu tanah dan menaruhnya pada mata orang buta. Namun kali ini dia hanya berbicara. Dia langsung pergi dan itu sangat aneh, berbeda dengan mukjizat lainnya dan yang pernah dia lakukan dan dia langsung menghilang. Dia memang sengaja menciptakan kontroversi. Dia melakukan mukjizat pada hari Sabat supaya kita itu terjadi. Orang Yahudi akan gelisah melihat orang ini berjalan dengan tilamnya. Dan itu memang benar, dan Anda akan temukan itu nanti. Bahkan orang sakit ini tidak mengucapkan terima kasih. Saya hargai Anda, saya sakit 38 tahun. Saya belum mau sembuh supaya genap 40 tahun saya pecahkan rekor. Aku pikir betapa janggalnya hal ini. Coba bayangkan, anggota tubuh Anda begitu lemah, ada yang membantu Anda sembuh, tubuh Anda berfungsi, punya kekuatan, pastinya Anda akan berkata, terima kasih. Atau siapa Anda, atau apa yang baru terjadi. Dan itu tidak. Dan itu sangat aneh. Yesus bahkan menegaskan dosa berkaitan dengan konsekuensi negatif. Alkitab jelas menyatakan, tidak semua penyakit disebabkan oleh dosa, seperti pasal 9, para murid Yesus bertanya tentang seorang pemuda yang buta sejak lahirnya. Itu apakah karena dosa orang tuanya atau dia sendiri, tapi Yesus bilang bukan keduanya, tetapi ada benarnya, ada penyakit terjadi. Bahwa beberapa penyakit terjadi. Karena ada kaitan antara dosa dan juga akibatnya. Bahkan kematian pada akhirnya adalah akibat dari dosa. Dan tampaknya dalam peristiwa ini, kita tidak tahu berapa lama orang ini hidup selama 38 tahun sakit. Ada dosa yang dilakukan oleh orang ini sehingga Yesus menyembuhkannya. Kita harus pahami semua ini sengaja dilakukan Yesus karena dia ingin membuktikan sesuatu. Dalam pola pikir orang Yahudi, ada sebuah konsep bahwa jika seorang dilahirkan cacat atau menderita penyakit, mereka percaya itu adalah akibat dari dosa. Itu sebabnya para murid bertanya pada Yesus dalam Yohanes pasal 9. Dan jika seseorang disembuhkan, orang Yahudi kaitkan dengan pengampunan atas dosa mereka. Secara harfiah, Yesus melakukan sebuah mukjizat dengan cara yang aneh dan unik. Karena sebenarnya dia ingin membuat sebuah kontroversi, sehingga dia bisa menyatakan siapa dirinya kepada para pemuka Yahudi. Secara jelas dan luar biasa dengan sebuah cara yang berkaitan erat dengan latar belakang dan sistem kepercayaannya. Melalui bahasan tadi, kita beralih ke gagasan di mana Yesus akhirnya menyatakan siapa dirinya, yaitu seseorang yang menyembuhkan. Kemudian dia berkata jangan berbuat dosa lagi, dan dia berkata dengan lembut bahwa dia yang akan menghakimi, supaya tidak terjadi yang lebih buruk, seakan Yesus tahu masa depan. Jika kita perhatikan pada ayat ke-16, konflik itu memang strategis dan disengaja. Karena Yesus melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Jadi kita bisa garisi kalimat melakukan hal-hal itu. Berarti dia biasa melakukan hal itu berulang-ulang kali. Jadi dia menyembuhkan seseorang pada hari Sabat, lalu pada hari Sabat berikutnya, dan sembuhkan lagi, dan dengan kata lain dia... Tanda untuk menjadi seorang Yahudi kala itu adalah anak-anak Anda disunat, Anda bagian dari perjanjian, dan hari Sabat benar-benar suci. Itulah yang membuat kita seorang Yahudi. Dan mereka punya sistem kepercayaan eksternal, dan Anda bisa bayangkan ini. Bukannya mereka bertanya, kamu orang yang terbaring di sini selama 38 tahun kan?
Wow, ini luar biasa, Anda bisa jalan, aneh sekali, apa yang terjadi? Ketika orang-orang Yahudi ini malah gelisah melihat orang sembuh dan berjalan pada hari suci, daripada kagum pada mukjizat yang terjadi, dan kemudian Yesus menunjukkan bagaimana mukjizat tidak penting bagi mereka. Akibat sistem keagamaan yang kaku, mereka lupa pengampunan, belas kasihan, perbuatan baik, kasih, dan yang mereka pikirkan hanya aturan mereka sendiri. Yesus sengaja melakukan ini karena Dia ingin menentang mereka. Yesus berkata pada mereka, Dia pun bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka dari itu, aku pun juga bekerja. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan karena meniadakan hari Sabat, tapi karena mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Bapakku bekerja sampai sekarang, orang Yahudi percaya dalam kitab Kejadian bahwa Allah berhenti bekerja dan Allah tidak berbuat apa-apa lagi. Allah sesekali intervensi, misalnya menghukum orang jahat atau memberdayakan orang benar. Yesus tidak bilang Bapa atau Bapa kami, melainkan Bapakku. Mereka menyadari bahwa ini adalah penghinaan, karena Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah. Perhatikan respon orang Yahudi. Dikatakan di sini, sebab itulah orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Sekarang terlihat dengan jelas bagaimana Yesus menentang mereka begitu keras. Dan masalahnya, kau pikir dirimu siapa? Apa yang terjadi di sini? Engkau pikir kau siapa? Engkau mengklaim dirimu setara dengan Allah? Sekarang Anda akan bisa lihat pengajaran mengejutkan Yesus. Bayangkan Anda di sebuah ruangan, melihat Yesus mengajar, dan bagaimana orang Farisi merespon, dan mungkin rambut mereka pertama-tama terangkat, wajah mereka perlahan memerah, lalu pembuluh darah yang di muka dan di leher mau pecah. Ini adalah penghujatan, sangat tidak masuk akal. Kau pikir dirimu siapa? Tapi yang dilakukan Yesus membawa mereka ke jalan yang belum pernah mereka lalui sebelumnya, dan semuanya menjadi lebih gamblang, tidak tertutupi, dan terang benderang, dan semuanya. Yesus berkata, inilah siapa aku. Pengajaran tersebut terbagi menjadi dua bagian. Area pertama, dia mau menjelaskan hubungannya dengan Bapa. Maksudku engkau dan Bapa, kami tidak mengerti. Engkau membuat dirimu setara dan sama dengan Bapa. Hal kedua yang akan dia lakukan, menjelaskan hubungannya dengan dunia. Seluruh dunia. Kami mengambilnya di ayat 19. Yesus menjawab mereka, aku memberimu kebenaran. Anak tidak dapat melakukan apa-apa dari dirinya. Dia hanya dapat melakukan apa yang dia lihat Bapanya lakukan. Karena apapun yang dilakukan Bapa juga dilakukan oleh anak. Perhatikan, dia mengatakan anak itu bergantung. Tapi dia juga membuat pernyataan yang keterlaluan bahwa ia dapat melihat apa yang Bapa sedang lakukan. Dan kemudian dia membuat sebuah pernyataan yang keterlaluan bahwa hal yang sama dilakukan Bapa. Maksudku, dia sedang melakukan secara harfiah, ayat 20, karena Bapa mengasihi anak dan menunjukkan kepada dia segala yang dia lakukan. Bayangkan, orang ini berdiri di dalam daging, Tuhan Bapa, pencipta alam semesta Yahweh. Dia menunjukkan padaku semua yang dilakukan. Maksudku, mulut mereka terbuka. Dan dia pikir dia siapa? Ya, untuk kebingungan Anda. Dia akan menunjukkan kepadanya hal-hal yang lebih besar daripada ini. Jadi dia berkata bahwa Bapa dan anak memiliki kasih yang sama satu sama lain, berbagi pengetahuan, Bapa mengetahui semuanya dan aku juga. Ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Pernyataan ini sangat membuat marah. Ungkapan kecil ini coba kalian lingkari. Mereka tidak mempermasalahkan. Bapa bisa membangkitkan orang mati dan Tuhan bisa, ya kan? Ya. Dia berkata, anaknya, aku punya kekuatan yang sama. Ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman kepada anak. Seorang Yahudi merujuk pada 1 Samuel 2 ayat 6 atau Ulangan 32 ayat 39 yang menjadi hanya Tuhan yang bisa menghakimi. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi. Dia mengatakan, pahami ini. Bapa dan aku satu. Punya kekuatan yang sama. Dia tahu segalanya, aku juga tahu. Saya lihat semua yang dilakukan. Bahkan Bapa tidak menghakimi, tapi dia memberikan otoritas menghakimi. Lalu yang terakhir, mengapa dia menghakimi? Supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka hormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Dia bergantung kepada dia
Dia memiliki kasih, mereka sama-sama tahu, sama-sama kuat. Dia adalah hakim, dan dia seharusnya mendapat kehormatan yang sama dengan Tuhan. Anda perlu mengerti, Yesus membawa orang-orang ke persimpangan jalan hanya ada dua pilihan. Anda percaya dan taat di hadapan Dia, berdasar mukjizat yang Dia lakukan, atau Anda sadari kita menyingkirkan Dia, membunuh dan menolak Dia. Ini menarik, saya akan berhenti sejenak hari ini. Saya telah berada dalam sejumlah pertemuan dengan para pemimpin dari semua latar belakang kekristenan, dan sangat menarik bahwa orang-orang baik saja dengan Yesus sebagai seorang guru yang memiliki pengaruh moral yang begitu baik. Orang baik-baik saja dengan Yesus dapat membantu, Anda tahu, membentuk budaya untuk membuatnya lebih baik untuk semua orang. Tapi apa yang saya ingin Anda ketahui bahwa Yesus bukan dari Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru Dia mengatakan, "Akulah Sang Hakim, akulah Tuhan, aku unik. Aku buktikan dengan mukjizat, akulah satu-satunya jalan menuju Bapa. Aku juga datang dari surga. Aku juga melihat apa yang Bapa lakukan. Kami punya kuasa yang sama, juga menerima penghormatan yang sama. Akulah pribadi kedua dari Trinitas, dan aku layak untuk disembah, dan aku akan tunjukkan kepadamu mengapa. Dan saya akan beritahu Anda bisa mengatakan Tuhan di depan umum." Tapi sangat menarik saat Anda mulai berbicara tentang Yesus dan keunikan dari Yesus. Dan tingkat kebencian yang memang sudah ada dulu dan sekarang. Saya harap dan bertanya mengapa orang berpikir agama yang berbeda. Saya tidak pernah mendengar orang mengumpat agama lain. Ada yang berpikir seperti itu? Anda tahu, apa yang saya maksud? Ini sangat penting sekali bahwa ada sesuatu dari nama Yesus. Maksud saya, itu terbagi, sangat kuat, itu jelas. Dan Dia membawa itu untuk memimpin orang yang percaya pada kebenaran, yang seharusnya orang membawa sesama kepada Bapa, malah sebaliknya menjadi pemandu buta.